Welcome my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan saya Anisha Rizky Pratama dengan NIM 21129350 dari BP 21 AT01. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohani. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang merenguk lengah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup. Daun-daun jati bertebangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. "Jadi kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Syaidah melihat Karyamin bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." "Iya, Min, iya, tetapi..." Syaidah memutuskan kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Syaidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongkan ke dalamnya. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan peralatan sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang bergantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru bergilap, dadanya putih bersih, di paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga angin berkicau. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas pada para pencari batu, naik menghindari rumpun, gelangan dan lenyap di balik gerumpul padan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjang yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara kriuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalam tadi istrinya tak bisa tidur larut lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istri yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu di dalam rongga matanya. Setelah melintasi titisan Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendingin ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan.
Tetapi tak mengapa karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dari telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya, istrinya yang sedang sakit harus menghadapi 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajiban hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa baut batu. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlu dia pulang. Dia merasa pasti tak bisa menolak keadaan, atau setidaknya menolak istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Lalu di bawah sana Karyamin melihat sosok seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang memulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Kucari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Iya, kamu memang membeli. Min, di ngerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung tersendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak, sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kau tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kembang mengguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang gagal. Baiklah, sekian cerpen dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.